Halo El Indonesia, saya Putri Marino and you can ask me anything. Jarang atau hampir nggak pernah mengambil resiko, jadi emang mainnya di zona nyaman aku aja gitu. Kalau yang beresiko sedikit mungkin aku memakai warna yang bright, kayak warna pink, warna hijau, warna ungu, selain hitam, selain putih, selain coklat, itu menurut aku udah resiko banget buat aku sih. Tren yang aku nggak follow itu adalah tren denim skirt, midi denim skirt yang sempet viral beberapa tahun lalu, mungkin setahun 2 tahun yang lalu. Itu aku nggak follow, karena menurut aku kayaknya nggak cocok kalau aku pakai. Satu ya, satu ya, oke. Kalau satu mungkin aku akan pilih Itali. Itali karena papa aku orang Itali dan Itali udah aku anggap sebagai rumah juga untuk aku. Setiap kali aku liburan ke Itali, aku selalu merasa happy, selalu merasa diterima oleh negara tersebut. Jadi sepertinya aku akan memilih Itali. Keluarga masih ada tante aku, adiknya papa, om aku, sama sepupu aku. My favorite season, winter. Kenapa? Karena mungkin aku suka sesuatu yang gloomy, aku suka sesuatu yang dingin tentunya. Terus entah kenapa mungkin karena aku hidup di Indonesia yang mungkin setiap hari kita sudah melihat matahari. Jadi hadir di musim dingin saat liburan itu menurut aku adalah sesuatu yang menyenangkan gitu. Ya simpel aja deh mungkin. aku malu banget jawab ini. Kalau kartun ya mungkin Peppa Pig. Yang jadi Peppa-nya, karena menurut aku Peppa ini sangat ceria. Terus juga selalu bahagia dengan hal-hal kecil dalam hidupnya dia. Sangat mencintai keluarganya dia. Ingin terus belajar lagi tiap hari melalui apapun dalam hidupnya dia gitu. Jadi aku belum kepikiran karakter fiksional yang lebih besar lagi daripada Peppa Pig. Tapi yang keinget karena Suri suka nonton Peppa Pig, jadi aku akan bilang Peppa Pig. Masak. Aku suka masak untuk keluarga, masakan Indonesia. Terus yang paling aku jago, katanya enak nih ya, katanya suami aku, katanya anak aku, katanya adik aku, katanya enak banget. Itu adalah semur daging sengkel. Gitu. Aku nemu resepnya di TikTok. Terus aku mencoba untuk membuat, ternyata enak. Terus yang kedua mungkin sapi pedas. Sengkel sapi pedas. Itu kayaknya keahlian aku. Ada makanan yang kamu nggak suka? Nggak ada lagi. Kalau makanan yang aku nggak suka, sejauh ini dari semua makanan yang pernah aku coba, nggak ada yang nggak aku suka. Semuanya aku suka. Aku nasi, ayam goreng, sambal terasi, sama pete. Udah itu. Itu kalau aku udah kena, itu aku bisa nambah 2 piring kalau kena. Apa sih namanya? Lalapan. Terus aku suka nulis. Mungkin sejauh ini di luar acting, kayaknya masak dan nulis.
Kalau ada pikiran ke sana mungkin pernah ada beberapa kali, kok kayaknya seru ya gitu. Karena kalau aku lagi bengong, terus minum kopi gitu suka kebayang cerita-cerita yang kayak, oh kok kayaknya seru ya kalau dibikin cerita kayak begini. Terus si karakter A ketemu karakter B, terus nanti menimbulkan masalah apa-apa di sebuah negara, sebuah kota, masalahnya seperti ini, penyelesaiannya seperti ini gitu. Pengen dan sering kepikiran sebenarnya, tapi aku sadar aku belum punya kemampuan untuk itu sekarang gitu. Jadi sekarang fokus dulu di acting, ketemu sama banyak script writer yang hebat-hebat di Indonesia, mungkin bisa belajar sama mereka suatu saat nanti, dan mungkin 10-20 tahun kemudian aku bisa bikin skrip aku sendiri. Mungkin. Amin. Aku suka bengong. Aku suka banget bengong. Malah bisa dibilang kayak terobsesi sama bengong karena suka banget kayak kalau nggak ada siapa, walaupun ada orang gitu kan, aku bisa duduk terus tiba-tiba hilang aja bengong gitu. Mungkin itu yang pertama, aku suka bengong. Yang tahu orang-orang terdekat aku aja sepertinya. Terus yang kedua, aku suka banget makan pedas. Suka banget yang bisa sampai bikin ulu hati aku panas dan bisa nggak tidur. Itu gara-gara aku makan cabai kebanyakan, terus besoknya diulang lagi, terus besoknya diulang lagi. Terus yang ketiga, aku cepet banget nangis kalau melihat video-video atau membaca sesuatu yang mungkin menurut beberapa orang nggak sedih, tapi menurut aku sedih banget dan aku bisa nangis gitu. Aku nonton kucing yang jalan aja sendirian aku bisa nangis gitu. Aku nonton sebuah landscape terus ada hujan aja aku bisa nangis gitu. Itu mungkin ya. Terus apa lagi ya, belum kepikiran sih apa lagi ya. Sekarang aku paling ditakutin di keluarga. Bukan Ciko sama Surya, tapi keluarga aku, adik-adik aku sama mama. Karena kan papa udah nggak ada gitu. Jadi semenjak papa meninggal, entah kenapa aku jadi yang ditakutin banget gitu loh. Iya gitu. Disegani, iya benar disegani oleh adik-adik aku. Suri sama Ciko. Itu mungkin kalau bisa dibilang ketawa, mungkin konteksnya ketawa bahagia ya gitu. Kalau ketawa bahagia lebih ke Suri sama Ciko dan melihat kehidupan aku yang sekarang yang bisa aku bilang semakin semakin berbunga-bunga gitu. Jadi setiap melihat mereka, terus melihat tingkah mereka yang mungkin tanpa mereka sadari, menurut aku itu sebuah hal yang lucu ya gitu. Jadi mereka bisa bikin aku ketawa bahagia. Gitu sih. Terus kalau yang bikin aku ketawa lucu sebenarnya simple, semua orang bisa bikin aku ketawa lucu karena aku orangnya receh. Jadi semua orang bisa bikin aku ketawa. Lebih ke ntar aja deh dipikirin gitu. Tapi aku sadar kalau Suri udah tidur, terus aku lagi mikirin sesuatu gitu malam-malam, aku kayak oh iya ya, hidup ini cepet banget ya berjalannya gitu. Kayaknya perasaan Suri baru lahir, oh sekarang udah hampir kelas 2 SD. Terus ntar tiba-tiba pasti udah mau masuk SMP, terus SMA, kuliah, terus tiba-tiba datang minta izin mau nikah. Ya kan, itu kadang aku menyadari saat itu, momen itu pasti akan datang. Jadi siap nggak siap, sebenarnya harus siap. Jadi yang aku bangun sekarang bukan kekhawatiran akan datangnya hari itu, tapi yang aku bangun adalah membangun kepercayaan antara aku dan Suri gitu. Jadi supaya kelak apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia nggak takut untuk ngomong ke aku, dia nggak sungkan untuk ngomong ke aku, dia nggak ada tembok lah di antara kita untuk menceritakan semua hal dalam hidupnya gitu.
Aku lagi nonton, belum selesai, Culinary Wars ya. Itu yang aku nonton. Sekarang udah season 2. Season 1 baru selesai seminggu yang lalu. Sekarang nonton season yang kedua. Nonton masakannya? Enggak lagi karena susah. Pas lagi nonton tuh kayak kayaknya sepertinya ini aku bisa membuatnya. Gampang nih, kayaknya cuma air sama kaldu sapi sama tulang sapi doang terus dimasak atau apa gitu. Tapi pas ingin dipraktekkan gitu, ingin membeli bahan-bahannya, sepertinya entar dulu ya gitu. Kayak susah ya. Oh iya, yang season pertama kan, yang mereka masak tahu. Iya itu gila sih, itu keren. Menurut aku itu finalnya. Kamu suka siapa? Langsung gosip. Aku nggak pernah. Ya nggak suka. Kamu suka? Edward Lee ya? Aku juga suka banget dia. Enak sih, menurut aku kayaknya enak sih ya. Yang buat soalnya Edward Lee. Gitu. Terus sebelum ini aku nonton lagi, rewatch True Detective yang season pertama. Itu favorit aku sekali. Sebuah film yang, sebuah series yang apa ya, yang bikin bulu kuduk merinding tanpa adanya sesuatu hal yang seram gitu. Jadi itu sih. First ya, Leonardo DiCaprio. Titanic of course. Hari pertama mau berangkat syuting film Posesif. Itu rasanya deg-degan, keringet dingin, takutnya lebih ke aduh ntar nggak hafal dialognya kayak gimana, ntar kalau belibet kayak gimana, terus ntar kalau sutradaranya tiba-tiba kecewa, terus pengen mengganti aku seperti apa gitu. Itu ketakutan aku waktu itu gitu. Hari pertama aku inget banget aku berangkat, aku dijemput sama jemputan, yang aku pikirin ya Tuhan tolong jangan sampai belibet, hafal, abis itu udah yang penting hari ini selesai, pulang, tidur. Udah gitu, jadi sampai sekarang itu memori yang aku ingat banget. Dan sampai project terakhir aku 4 Musim Pertiwi, mental itu aku hadirkan kembali di syutingan ini gitu. Mental belum tahu apa-apa, mental datang ke lokasi syuting bukan untuk show off kemampuan, tapi datang ke lokasi syuting untuk bergabung bersama cast dan kru yang lain untuk menciptakan sebuah film yang luar biasa gitu. Itu sih. Oh, syuting boleh di bentar aku langsung nginget yang ntar ditit aja yang itu ya. Oke. Terlepas dari itu, mungkin syuting di Bromo aja tuh sebenarnya udah pengalaman memori yang unik sekali buat aku ya gitu. Jadi semua sebenarnya dalam 5 minggu di Bromo, semua pengalaman itu menyenangkan, unik untuk aku, terutama di padang savananya Bromo. Itu kita sempat syuting pagi banget, kita berangkat jam 6, nyampe lokasi jam 6:30. Terus kita take jam 7, itu sepi banget, yang kedengeran cuma suara angin. Terus udah di situ. Itu kayaknya memori yang gak akan pernah aku lupain sih. Memori syuting di padang savana film 4 Musim Pertiwi. Kayaknya udah lama ya aku nggak merasakan momen kayak begitu ya. Momen yang kalau di Jakarta kan kita biasanya hidup di tengah hiruk pikuk yang sangat chaos ya gitu. Nyampe Bromo itu belum berasa. Terus akhirnya syuting di padang savana. Itu aku ngerasa itu ternyata kita tuh kecil banget ya sebagai manusia. Maksudnya kayak kita tuh nggak apa-apa loh dibandingin semesta yang besar ini gitu. Jadi rasanya tuh tenang, terus pengen nangis tapi nangisnya tuh yang bahagia. Rasa bersyukur muncul besar sekali saat itu.
rasa rasa cinta terhadap diri sendiri dan terhadap orang-orang di sekitar aku saat itu rasanya itu besar juga saat itu. Jadi wah, itu sih nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya rasanya gitu. Rasanya magical, sangat magical. Mungkin semua memori yang menyangkut papa gitu. Jadi itu sampai sekarang dan mungkin sampai aku tua nanti sepertinya akan aku selalu simpan di dalam diri aku ya gitu, nggak akan aku lepas gitu, karena papa aku adalah sosok yang pengaruhnya sangat besar di diri aku. Putri bisa menjadi sekarang itu salah satu peran besar papa gitu. Jadi sepertinya nggak akan aku hilangkan karena itu udah jadi esensi dalam dirinya Putri Marino gitu. Ada di rumah untuk keluarga sih. Mungkin kalau kamu nanya ini 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, mungkin aku akan jawab aku bisa bermain di banyak genre film yang berbeda-beda. Aku bisa bekerja sama dengan sutradara-sutradara hebat. Itu membuat aku bangga. Tapi kalau sekarang ditanya kenapa, apa yang bikin aku bangga? Sekarang aku bangga karena aku bisa meluangkan banyak waktu sama Suri dan Ciko. Itu sih. Itu menurut aku pencapaian yang sangat luar biasa. Pengen punya baby lagi. Ciko. Halo, Ciko. Aku kangen ada bayi di rumah. Itu kayaknya salah satu impian aku. Terus yang kedua, aku pengen ajak Suri dan Ciko, kita bertiga jalan-jalan ke New York. Karena Suri udah mulai nonton film Home Alone. Dan di situ dia udah kayak sekilas gitu udah, ini kota apa ya mama gitu. Terus aku bilang ini New York. Oh ini New York, nanti kita liburan ke sana ya gitu. Kita happy-happy. Suri udah mulai ngelis kayak dia pengen beli apa nanti di New York segala macam gitu. Oke. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, aku pengen bawa mama ke Lourdes, Gua Maria. Itu top 3 sih gitu, karena aku merasa itu tanggung jawab aku untuk membawa mama ke sana, karena mama udah minta ini sebenarnya dari 5 tahun yang lalu, pengen dibawa ke Lourdes, tapi akunya belum ada waktu. Semoga tahun ini atau tahun depan aku bisa bawa mama ke Lourdes. Amin.